Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Materi hari ini yaitu langkah-langkah menulis kritik dan isai ya. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk pada langkah-langkah untuk dapat menulis kritik dan esai, kita sedikit mengulang tentang ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama yaitu bersifat objektif, bertujuan untuk membangun atau memperbaiki. Karya yang dikritik menjadi bahan acuan untuk meningkatkan kreativitas pencipta karya tersebut. Nah, ciri-ciri kritik sastra dan esai yang baik adalah selalu mempertimbangkan 4 komponen. Yang pertama yaitu data atau fakta, yang kedua yaitu inference atau kesimpulan, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, berikut adalah untuk dapat menulis kritik dan esai dengan baik diperlakukan latihan yang terus-menerus. Jadi kita harus sering-sering latihan. Anak-anak, sebelum kita memulai untuk belajar menulis kritik dan esai, jadi kita memang harus memahami karya sastra tersebut yang akan kita kritik ya. Jadi kita harus memahami berulang kali. Jadi langkah-langkahnya ya kita bisa membaca atau memahami atau membedah apa yang ada isi dalam karya sastra tersebut. Nah, barulah kita melahirkan atau menulis kritik dan esai dengan baik. Diperlukan latihan yang terus-menerus dengan menambah referensi kosakata. Maka dari itu kita harus sering-sering membaca ya. Sebagai langkah-langkah menulis kritik dan esai perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau yang dikritik. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung, mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan yang kontra, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema, memulai untuk menulis kritik atau esai, membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk revisi, mengirimkan ke media massa cetak. Hal-hal yang lain diantaranya sebagai berikut, yaitu menentukan tema. Itu memang hal yang paling utama. Jadi tema silahkan ditentukan. Setelah itu menentukan bentuk tujuan tulisan, kritik atau esai, pro dan kontranya tadi ya, setuju dengan tidaknya tadi. Yang ketiga, mengumpulkan bahan dan mencari referensi yang mendukung. Selanjutnya membuat kerangka kritik atau esai, membuat isi kritik ya. Setelah itu menutup atau kesimpulan. Nah, prinsip penulisan kritik yaitu yang pertama, seorang kritikus sastra wajib membaca karya yang akan dikritik berulang kali sampai mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi karya sastra tersebut. Yang kedua, seorang kritikus harus memiliki alat analisis yang akan digunakan untuk menilai karya sastra yang dikritiknya. Seorang kritikus harus memiliki alasan atau argumentasi yang kuat atas penilaian yang diberikan terhadap karya yang dikritiknya. Seorang kritikus dalam menyampaikan kritiknya harus dilandasi niat untuk membantu menciptakan karya tersebut agar bisa berkarya lebih baik lagi. Jadi memang kita harus benar-benar ini ya, referensi dari beberapa buku untuk menulis kritik. Jadi di situ barulah kita melihat di mana kelebihan atau kekurangan pada buku tersebut. Jadi kita memang harus tahu betul apa maksud yang ditulis di dalam karya sastra tersebut, sedangkan kekurangan dalam karya tersebut juga harus bisa kita lengkapi sebagai
penulis atau mengkritik sesuatu. Jadi kita harus memberikan masukan juga terhadap apa yang telah kita kritik. Jadi sebaiknya seperti ini. Nah, hasil karya ini memang sudah betul-betul bagus, cara penyampaiannya bagus, bisa ditangkap oleh pembaca itu dengan sangat mudah. Tapi mungkin ada beberapa teks yang mungkin tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa ditambahkan dengan kata-kata yang baru atau digunakan dalam sebuah teks atau bahasa yang kurang mendukung atau apa ya. Jadi kita pembaca itu memang kadang memiliki ini penilaian tersendiri terhadap karya sastra. Jadi karya penulis kritik atau penulis esai A dengan B itu dikatakan kadang-kadang itu tidak saling sama atau menyamai, melainkan jadi kita jika dijadikan satu, nah itu akan menjadi saling melengkapi. Contohnya nanti esai yang akan saya kirim di grup kalian ya, silahkan diamati, silahkan dituliskan kritik atau prinsip-prinsip apa ya yang jadi nanti anak-anak itu belajar menjadi kritikus sastra, meskipun anak-anak belum pernah belajar tentang ini. Nah nanti yang akan kita tinjau yaitu hasilnya ya, hasil dari kritik tersebut. Untuk teksnya yang saya kirim di buku kalian yaitu Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau, buah karya dari Maman Mahayana. Silahkan nanti dibaca berulang-ulang ya. Di situ setelah kita membaca, setelah kita mengidentifikasi karya sastra, nah barulah kita akan belajar menulis esai. Nah untuk langkah-langkahnya sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Untuk dapat menulis kritik dan esai dengan baik diperlukan latihan dengan terus-menerus. Nah ini nanti silahkan latihan menulis esai dari teks atau karya sastra yang telah saya berikan ya. Jika anak-anak kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa WA seperti biasanya. Sebelum kalian mengerjakan tugas dari saya yaitu mengidentifikasi teks buah karya sastra dari Maman Mahayana tadi, jadi anak-anak harus seperti biasanya mencatatkan apa isi materi yang telah saya berikan pagi ini ya. Nah sedikit saya ulang dari atas. Nah ciri-ciri kritik sastra dan esai yang baik ya, data atau fakta. Jadi memang kita harus betul-betul berpedoman pada data atau fakta. Jadi untuk memahami itu semua anak-anak harus membacanya berulang kali. Nah untuk dapat menulis kritik esai dengan baik diperlukan latihan yang terus-menerus. Sebagai langkah-langkah menulis kritik dan esai perlu kalian perhatikan pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. Setelah itu mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung, mengidentifikasi unsur-unsur pendukung dan yang kontra ya, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema, memulai untuk menulis kritik atau esai ya. Oke anak-anak, cukup ini saja yang saya berikan pagi hari ini, materi tentang kritik dan esai ya. Nah untuk tugasnya yaitu mengidentifikasi teks halaman 193 sampai 197. Nah ini sudah saya fotokan capaian eksperimen novel Lelaki Harimau. Nah ini adalah halaman yang pertama ini. Nah silakan dibaca berulang kali. Anak-anak, marilah kita belajar menjadi kritikus ya, jadi menulis esai. Silakan apabila kurang jelas, setelah diidentifikasi nanti silakan dituliskan kritik yang berupa esai ya. Itu saja yang saya berikan.
pagi hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya.